Pertanyaan Jiji mana sih Jiji? Pemajikan sore sok nonton film porno kene. Siapanya yang nonton pornonya saya atau istrinya yang nonton? Saya mah nggak pernah nonton film porno. Paling hilaf gitu nya. Oh, ya Astagfirullah. Enggak, saya konteksnya bukan nonton, mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Selamat hari apa ini? Assalamualaikum manu di-upload. Ya. Oke, kita kembali dengan Nyinyir maksimal ala kuburan. Nyinyir maksimal hari ini pasti dong ada bintang tamu spesial yang sangat-sangat spesial. Masih dengan bintang tamu seorang. Siapa? Ini seorang nih sekarang. Seorang musisi asal kota Bandung, geus moal gireup deui, pokoknya mah beken banget. Musisi juga, influencer juga sekarang, dan juga pokoknya mah spesial banget. Ini tidak musisi juga ini. Apa tuh? Ninja Warrior. Parkour. Iya, parkour. Sok parkour sih. Dia frontliner dari band Rosemary Ing Mary. Gadun wiridan. Ing Mary. Ya, tepuk tangan buat Ing Mary. Mual panas. Bentut. Itu banget. Ini kumaha. Cek. Ya. Masih dalam suasana COVID-19 ini masih corona belenggu. Kumaha cek cerita kemarin Pertama-tama saya sangat bangga sekali di Anyaman ya. Dikunjungi sama teman-teman legend dari Bandung, teman-teman band kuburan. Ya, masih tetap kuburan, nggak pindah kuburannya di situ aja terus. Wah, bisa dia. Goblok. Masih di situ kuburannya. Ya gue tahu. Lampu. Ya udah tahu gitu. Kumaha ya pakai. Ini sangat nyaman sekali saudara-saudara. Ini kita berkunjung ke rumah dari Ini berhubung amat. Dibalik. Aduh. Kopi. Mah, tamu mah emang. Kumaha tadi. Saya nanya naon tadi tuh ujuk-ujuk naon. Ya ini kesini tuh kita dalam rangka main ya, terutama dan juga kita tetap menggunakan protokol kesehatan ya, diikuti sejengkal, kita tidak boleh mendekati. Ya kayaknya Salaman gigi brother aing mah. tapi paham deh kan. Oh jangan diikuti ya. Tadi karena udah dites dulu kita mah. Nah itu kuburan bikin channel ya. Ya bikin channel. Oke, namanya apa ini? Nyinyir maksimal ala kuburan. Nyinyir maksimal ala kuburan. Ya gitu lah tuh ya, naon lah nama capek. Lain ngobrol orang gaib lain. Lain ngobrol ke politik lain. Bisa udah masuk mana misalkan. Cuma bisa udah sok hadis. Wah. Kurang teh. Kamu cetek orang mah. Ya kumaha kesibukan naon ieu. Jadi gini, kesibukan ya seperti ini. Teman-teman sosialisasi lagi digalakan lagi. Karena sudah seberapa bulan ya. Ya musisi mah nya euy. Musisi ganti kabeh jadi Flintstone we kabeh. Alternatif lah. Iya, pada diam di rumahnya masing-masing seperti guha ya. Tapi alhamdulillah mungkin kita ambil hikmahnya aja, positifnya seperti apa. Kalau buat saya sama si Ben sama si Rosemary malah sedikitnya ada hikmahnya juga. Oh iya, apa tuh? Ada alhamdulillahnya juga tuh paranggih jeung orang. Oh bosen. Unggal minggu bangun. Tapi konser mah
konser virtual mah jalan. Virtual jalan lah ya. Jalan ada kemarin beberapa. Memang si musisi ieu teh kumahanya ari lamun misalkan dagang suuk mah nya nu tadina aya warungna bisa jadi online gitu kan langsung dan bisa langsung menghasilkan. Ai musisi mah ti nol deui nya kudu nyieun heula konten heula keur iklanna. Jabat channel sekarang ada beberapa sebagian orang jadi pro kontra ya. Dalam artian yang pro-nya ya tetap melanjutkan kesenangan kita menghibur teman-teman melalui virtual. Lalu ada yang kontranya kenapa harus menjadi sebuah band menjadi seperti itu menjadi juga YouTuber nya jadi nonnya kebawakeun ku arus Bill Gates cenah mana ku Bill Gates cenah ya. Ini kita sedang dipecundangi dan lain-lain ya aing mah walau benar beneran mungkin ini sudah waktunya kita refresh dulu ya siap benar refresh dalam artian mencakup global ya nyalain refresh entertain hukum dan kita karena semua bidang juga kena ini mah ya kita akhirnya bisa refresh sama keluarga juga benar menggantikan waktu yang hilang Banget ya hanya. mun urang pribadi mah refresh betul ya selama 3 bulan ini teh banyak mencicipi makanan gitu kan ya memang mana bungkul tapi iya mah edan ya kalau misalkan kita lihat di IG-nya ya sekarang teh kontennya tuh lihat IG story ini Hampir tiap hari. baru ngirim ada di musisi food blogger Put mohon tadi ya Allah. Hari diulangi ini tadi ada musisi influencer apa food blogger sekarang. Enggak maksudnya harus secara tidak langsung pengen membantu teman-teman usaha teman-teman juga karena selama pandemi kemarin ada satu fenomena yang sangat terasa buat kita ya. Lobang dagang. Ya, dagang. Karena naharin. Iya. Musisi banyak yang akhirnya sampingannya. Iya kan biasa hilang, tapi niaga. Iya. Jadi kayaknya nggak cuma saya penasaran nih pertanyaannya seperti ini dari saya. Iya. Apakah cuma Indonesia doang atau di Amerika gitu si Ron Stewart misalnya. dagang seblak. Dagang seblak kiri aji ojam cenah. Tahu cenah makaroni. Makaroni carry ya, dapatkan makaroni carry itu. Penasaran kan? Bener. Mungkin bisa temuin jawabannya melalui band kuburan. Caranya. Apakah artis artisnya sok? Gimana? Iya, bisa. Cristiano Ronaldo ngamari di imah. Nah, itu mau ngelentur dua ya. Dagang. Iya, benar. Shopee kan sih Shopee kan ya. Asalkan dulu. Iya kan? Apakah fenomenanya sama? Tapi itu jadi buat musisi sendiri itu dibikin jadi tambah kreatif atau anu aya dengan jargon lamun kapepet mah sok jadi kreatif dengan kapepet the power of kapepet dengan lamun kapepet mah sok kumaha gitu bikin jadi gitu atau memang naonnya itu adalah mulai nilai plus dari seorang entertain dari seorang artis dengan bekalnya mereka beberapa sebelum ada pandemi mereka sudah terkenal. Iya. Lalu manfaatkanlah. Ya benar. Nah, kalau saya mau kemarin membantu teman-teman yang UMKM. Oh iya benar. UMKM kan om? Usaha menengah, kecil, menengah. Kumaha. Jawabannya mau tahu apa? Apa tuh? Google. Ya, pokoknya membantu teman-teman. Banyak yang mereka nggak cuma dari teman-teman musisi karena seperti yang kita tahu musisi untuk beberapa bulan ini bisa dikatakan dadas. Iya. Dan nggak cuma kita teman-teman. Iya. Dunia. Dunia. Lain player hungkul justru si kru oke. Nah itu kan. Jadi kemarin itu banyak sekali balik lagi ke fenomena makanan. Banyak sekali istrinya yang masaknya enak lalu dimanfaatkan, lain dimanfaatkan maksudnya. Ayo saling lah gitu. Kumanya jadi suami. Ya tapi berapa KPPT ya eta benar sih orang ieu orang jualan ieu lah. Makanya saya tidak tertarik kalau dengan musisi besar yang
mencoba dengan fenomena ini menjual produk karena nunggu guys kan loba kue artisnya. Oh iya. Bolu. Guys, jadi membantu teman-teman UMKM yang usaha di rumah. Kok ternyata banyak menu baru. Oh iya ya. Kayak kemarin ada tahu isinya batako. Oh bener ya. Ternyata pas dikeret ya enak gitu rasa Ku gesik urut undur-undur kan aja. Undur-undur sampai lantin gesik Ternyata ada fenomena terbaru juga teman-teman. Kalau kita dulu benar. sama Akik tahu. Iya. Oh iya dulu kapan jadi Andri Jakarta teh naon sih? Oh itu internasionalnya. Kerak telur. Itu kerak telur gitu. Ya kalau bahasa kemarin kan ada artis Inggris juga bikin namanya Roy. Right. Right. Roy. Alright. Ya kan begitu kan. Oh iya. Jadi kreativitas, inovasi dan itu balik lagi mereka tuangkan melalui makanan dan enak-enak. Enak-enaknya. Sampai tadi malam saya nyobain ternyata sudah lama sekali terakhir makan meureun SMP meureun ting SD nya itu milidi teh Oh nya milidi ya kan Nyerenya. Nyerenya. ngelak nahu kan itu Ganjang. Ya itu kencang-kencangnya ya saya doakan sih teman-teman semuanya sukses Ya, dan nggak cuma fenomena sekarang dipertahankan saja sikap pedagangnya. Iya, itu ya bisa seperti jadi. yang kita tahu kemarin-kemarin kan mungkin ada yang sebagian dibantu oleh pemerintah dan ada yang teka bagian. Ada oke anu misalkan terlalu terlena di zona yang itu misalkan di musik orang hidup di musik ternyata harus ada alternatif misalkan buat backup gitu. Bisa jadi kan jadi kalau diberdayakan lah buat istrinya ternyata bisa masak mah mending jalannya bareng gitu nu tadina bayang orang mah di musik we heula gitu ternyata aya saatna aduh posisi teh pas ke lockdown mah Ya memang itu yang saya ternyata. tadi bilang refresh itu kan seperti itu. Ternyata bisa gitu Ternyata ya. kita ambil hikmahnya bahwa kemampuan kita sebetulnya nggak hanya di situ. Ya benar. Benar. Nah kayak mungkin yang disedihkan adalah segi entertain hilang teman-teman. Nah, Mungkin kalian yang lihat fenomena di Instagram lagi ada jamming. Nah, gitu ya. Sekarang beralih jadi memang harus digital. Jadi pertama di IG dulu jamming gitu. Itu kan pasti tidak ada secara cash itu sebenarnya tidak ada langsung. Cuman itu menarik si produk juga gitu. Oh, kalau misalkan mau beriklan, wah bikin-bikinnya gini. Akhirnya sekarang banyak konten-konten digital online. Misalkan konser online juga sekarang ya udah mulai ada lah, udah mulai diminta oleh produsen-produsen gitu ya, sponsor-sponsor diminta cik mana konsep panggungnya gitu misalkan online kumaha udah banyak mulai gitu ya. Penasaran ini, apakah kita emang bodoh? Ataukah emang sedunia bodoh? Internet kan sudah lama. Nya lain di baheula lagi kieu teh. Elek ku YouTube, elek ku Atta Halilintar. Atta Halilintar geus miliaran anjing di baheula. Saya baru lihat kemarin konsernya ternyata sekelas Rolling Stone juga bikin konser virtual. Nah si eta teh leuwih kolot leuwih edan pemikiran gitu kamari 2 tahun kamari konser. Udah kepikiran memang harus off air Ternyata ya. manusia banyak kekurangannya, ya kan? Mungkin nanti di depan ada apa lagi kita nggak tahu. Setelah konser virtual seperti apa? Mungkin ada hologram gitu. Kita tiba-tiba para musisi tiba-tiba sering anjing kamar mandi Anda semuanya. Kan bisa kan? Kita nggak tahu ya. Pikiran aja. Nah itu yang harus dipikirin. Mungkin nggak semuanya perfect. Manusia itu nggak perfect juga aja gitu. Cuman di sini memang si musisi ini memang orang-orang kreatifnya jadi dituntut untuk kreatif gitu kalau ya, dikasih pandemi seperti ini. Nah yang saya sayangkan adalah tentang kemakmuran dan kesejahteraan yang merata teman-teman. Untuk para artis mungkin untuk talent mungkin masih bisa melakukan seperti itu, tapi di balik kesuksesan kita sebagai pemain kan ada di belakang layar. Kru dan lain-lain. Nah bagaimana ini? Nah, tanya kan si kru mah, Nah harusnya iya pisan, krunya pisan. orang mah lain-lain mamatan gitu ya. Harusnya kita bahu membahu juga. Betul kali itu buat Nah gitu. Ada beberapa band malah yang si krunya tuh jadi tim production untuk digital juga
ya udah belajar buat videonya gitu, itu digunakan si kru-nya itu gitu, jadi berdaya gitu, Saya diberdayakan, nggak mau dicoba-coba ada gitu. pikiran teman-teman yang mau kebenaran ya, ngobrol ke udah serius ya. Kan nyinyir mak Oh, udah ayah nyinyir nanya. nyinyir wae kumaha. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap band kuburan, Rosemary atau band-band siapapun itu, mereka semuanya band yang sudah mapan, artis, wah anjing, Baduit. Baduit tuh pernah kabulan anjing. Enggak teman-teman, sama kita hidup di dunia itu, kita mencari makan di dunia itu melalui usaha, teman-teman semuanya kan melalui proses ya. Tapi di balik itu ada apa? Nah ketika dikasih seperti ini, saya lihat dari segi pemerintah atau dari concernnya siapapun, bahwa segi dari entertain ini di nomor berapa kan? Ya kan? Bisa jadi gitu ya. Pengusaha entertain pendidikan sekarang di nomor berapa? Waduh, mudah ya. Semuanya kan masih konsen ke nomor 1, kesehatan. Benar. Gitu. Nah, betul. Supaya pulih lagi. Edan kayaknya pemikiran dari pentolat punten ya Kang. Mungkin hari ini Kang Ing doang ini yang ini seorang yang mungkin dinyimak edisi berikutnya teman-teman dari bandnya ya. Kalau misalkan sekarang udah kondisi normal, teman-teman bandnya bisa kita nyimak bareng ya di sini. Tentang normal, Den. Ayo normal Ini tentang ngobrolin normal. normal kumaha. Sekarang kan ada new normal. Nah sebetulnya iya mah lain nyamanan deh orang karena saya Itu baik nyawanan gitu nanaon. Anjir, nyawanan. Jadi dia mau bebaskeun. Sebetulnya kita pandemi ini sudah pernah kita lakukan. Bahkan Pernah teralami gitu. pernah teralami dulu. Nah, sebetulnya balas bobo. kayak ini tuh apa pandemi corona covid ya. Ai baheula. Krisis kesehatan dan lain-lain ya, krisis ekonomi dan lain-lain. Kalau dari segi perbankan, tahun 2008, 2009 sampai 2000 berapa ya, dulu kita pernah ada krisis juga yang seperti ini. 2009 ya, bukan 99. Lalu 2000 Kan 99. 2008 sampai 2010 atau 11 lah. Lalu dilanjut lagi ada krisis global. Krisis global menurut global itu di situ. Pandeminya teh. Luas. Ekonomi tapi itu mah ya, ekonomi menyerang ekonomi. Nah ini kalau ngobrolin new normal ya. Kita pernah melakukan dulu. Pernah mengalami ya. Dengan kebijakan-kebijakan yang baru pernah, tapi nggak disadari. Tanpa sadar ya. Tanpa sadarnya. Tapi setelah itu ada COVID. Ada COVID. Ini kalau ngobrolin tentang Iya, krisis. ya banyak lah misalkan Iya. kalau misalkan ekonomi perbankan ayeuna orang tuh mau duit di dompet ya kan sekarang mah jadi cashless gitu kan new normal kan, misalkan mayar enak mau ngan pakai kartu. Sebetulnya pernah kita Kayak gitu juga kan itu. cuman kita tidak menyadari. Begitu. Karena ayeuna mah memang Kalau memang ayeuna mah ada tapi aya singsieunaana misalkan eta saeutik nya gitu aya disingsieunan kita bisi nepa bisi naon bisi Karena apa? gitu kesehatan mah. Kenapa? Karena Zaman kita zaman medsos. Kalau dulu mah ente cek pemerintah Betul, dia betul, lakukan. Dah. Ayeuna mah loba anu kontrak ka pemerintah aya anu basicna lain di kesehatan Loba tiba-tiba. CCTV. Loba CCTV dan Jadinya begitu Ramai lah, merasa ada dinikmati, berita ini, ada berita gitu. itu. Begitulah Den. Dan kalau ngobrolin tentang pandemi virusnya ini juga, sebetulnya kita dapat virus yang lebih parah dulu. Pernah kita lakukan dan kita sudah dapat nih sekarang rezeki beunang pinus teh urang teh beunang ayeuna ya. Beunang. Kita nggak tahu nanti ada pandemi apa lagi. Ya. Tapi kita lagi dapat nih. Nah, sebetulnya nggak usah ditakutkan sih Dan sebetulnya. Ya. Dulu virus flu ya, Iya. virus Flu. dari virus burung, Flu burung. flu mamas. Baheula Ari kumamas. Jadi gitu. Sekarang mah cuman bagaimana dengan sikap new normal atau old normal pernah kita lakukan. Nah, ini tuh cuman kita harus
tahu nih cara berdampingan dengan si virus ini tuh bagaimana. Perlu CS atau bisa Jeung flu nggak pernah. enggak pernah. Eta parah. Tapi kita sudah Oh, tahu kan orang- cara berdampingannya iya. seperti apa. Iya. Ya, bener teh. Benar. Penghujanan bari di baju. Nah, kulit. ya kamu titirisan Kan itu gitu nya pun pakai jaket. dulu ajaran dari dulu. Nah, kita pun sekarang lagi bikin seperti itu. Cuman memang di dunia ini teh kayaknya kan untuk misalkan yang flu gitu ya, kan berurusan dengan kedinginan ya. Jika kita harus belajar sama perempuan-perempuan gitu ya. Kan makanya ada fenomena tertentu. Apa itu? Jadi kuat. Benar, Orang-orang kan banyak perempuan kelompok. kuat. Enggak, perempuan itu benar, itu manusia terkuat itu benar perempuan. Sok bayangkeun manehnya, ai yakin mun maneh ka puncaknya. Ai lalaki mah marake jaket, marake kuku, tapi awewe masih tank top jeung rok mini atuh bayangkeun. Eta bisa kuat eta kitu kumaha. Bener teu? Itu teh kuat eta teh. Ai manehnya dina tank top naon? Naon? Lain susu tapi tarason. Jadi kalau mati kita tuh mencair sorangan gitu ya. Udah jika yang ngerokan gitu ya. Baik banget. Ing Mary, sekarang kalau misalkan kita melihat di IG-nya itu ya banyak tadi ya udah disinggung ya banyak di banyak yang membantu mempromosikan produk-produk di endorse lah kasar namanya di endorse produk-produk tersebut. Nah, tapi kontennya itu teh bisaan gitunya. Nah, iya mah memang bener-bener di apa Konsep. kayak yang dipikirkan gitu, kayak yang dipikirkan konsep. Meskipun saya tahu sebenarnya dia ini jago apa ya? Langsung spontan, dia tuh jago spontan ya. Nah, pertanyaannya karena dia sering ada di video melakukan itu dengan PD, saya pengen tahu setiap harinya pakai odol apa? Saya aduh dempul. Pedembuk. Iya dong. Odol mana orang teh. Itu yang pertanyaan. Itu yang kurang kayaknya ikan netizen aya sok aya di website. Ayo di website mana misalkan orang nanya lu standar makan kenapa namanya Rosemary bandnya eta mah aya meureun di website-nya tinggal datang website ai odol ai kurang hayang nyaho cik mana bisa pede gitu Ini mau pakai odol apa gitu mah teu nanaon sebutkeun teu nanaon Ya yang dibeli sama istri saya. Banyak ku aing sok maneh semua dibelikan ke pemajikan tadi dahar mana. Carikan tuh sok anu mah majikan. Sok aing namanya ngobrolin masalah rumah tangga. misalkan pas aya Pepsodent gitu ya Pepsodent. enggak pas rek beak mah sarua diurutna sarua Penting dicairkan lagi. Banyak odol carian deh, siapa taranya mana? Diurut tadi odol, wah diurut, anjing dipijit tadi gitu. Kayak gitu pun. Nah, aja, Pepsodent, pokoknya mau majikan belikan, eta aja. Kadang kodomo. Oh, betul kebunak. Yang nyaho. Aisyah berbobot aja gitu deh. Ada sok bingung aja, ayo naon. Konten di Ya seperti itulah. Jika nyinyir teh nyinyir rasanya dengan diri Aduh, gitu. Iya gitu deh. Nah sekarang kuburan lagi sibuk apa ini? Ke orang nanya kalau cicing Iya, nanya kalau hari Ting ting ting. aduh nanya dong. Iya banyak. Ayo mulai band-bandan tuh tira. Aji. Oh, Mun Rosemary, menurut orang mah emang dari keluarga musisi kan. Jadi bapak, ibu semuanya pada aktif di HAPMI. Oh, nu perhimpunan musik. Oh, jadi tiba heula memang geus ieu nya. Terus aya darah tidinya nya di musik yang manggung. musik kan manggung di kafe-kafe koboy nu kitu nya. Dari zamannya Bitolan ka itu nya. lebih dari itu mungkin. Oh, lebih dari itu. Oh, Keluarga musisi jadinya secara tidak langsung meureun aya nurun. Oh, jadi emang masih baheula lagi memang geus. Ketika ibu nyanyi, ibu adalah penyanyi Mandarin dulu kan. Oh, penyanyi Mandarin. Mandarin di Bandung. Mandarin saya asup ka dinya. Jadi nikahan Chinese gitu selalu ini. Oh, baru tahu ini. Ini belum ada nggak di wawancara yang lain ada nggak? Ada. Apa? Oh, wah, asli. Oh, Itu aya artikel nanti orang.
Cuman pada temannya si mama hapus koran teh di clippingan teh di album foto gitu. Main di dia main gitu. Kit saya selalu ikut gitu. Nikahan cici saha koko saha gitu. Oh ya. Terus long trip teh long trip punya benar. jadi secara tidak langsung Oh itu, tapi pernah nggak ngiringin ibu misalkan di band, misalkan orang pernah ngiringin heula kolot, misalkan kolot band orang nu gitarana gitu. pernah keburu pupus. Oh iya. Tapi emang Babe emang pernah. Mbak Be pernah. Nah, maksudnya Be. Gitu, main di wedding, main di rumput, klasik rock gitu. Band kolot nggak seetik lah nyanyi obceng misalnya suci dalam debu gitu. Oh memang berarti Ing Mary itu darah musisi ya. Orang hayangnya mungkin tidak pernah ditanyakan sama pewawancara yang lain ya. Iya. Ini pertanyaan. Pasti berbobot. Ini apa visi dan visinya gitu? Apa motivasinya orang tua Ing itu menamakan nama Ing Mary? Karena saya dulu nama saya sebetulnya bukan Ing Mary. Oh bukan. Oh ini nggak tahu nih nggak ada kan? Saya Firman. Oh Firman. Nah, saya kenapa dapat Ing itu Ing karena saya dulu waktu kecil putih bulat sipit kayak orang Mandarin. Enggak, kalau ayam orang Mandarin Sekarang biasa sekon. Oh di teh Ing lain Ing mah kok itu kok di bacaannya ya tapi di wawancara di website aya nabukul baturan SMP itu ke perpustakaan sekolah teh manggillah koran dinya aya artikel Iing Solihin anu leutik yang kieu teh di sekolah disebutna Ita Iing Solihin mun aing mun ngapal kan kayak jadi sebenarnya tadi lomba Iing lain deh aya di website terus mari we anjing gimana ngumpul goblok Iing Solihin terima kasih buat Pak Iing Solihin sebagai apa ya motivasi bukan motivasi influence buat SMP ya. SMP mana ya kudu dicatat ya SMP aku SMP 35 gangster ngumpul SMP 35 jago jadi Kang Iing Solihin mana lo anu hidung penek lu aya nu pegek aya nya mana lu catat aing ini lagi tidak Karena teman-teman itu Ini juga musuhnya si Harry Potter kekuatan kuning tosinnya tadi Voldemort musuhnya Harry Potter aduh hatu lamun aku udah anjing oh iya naon medut dulu saudara-saudara dia sudah medut dulu boker medut jadi nanti judulnya adalah di YouTube-nya itu inilah asal usul dari ini gitu. Aing mana Bapak Iing Solihin? Nah inilah. Tapi walaupun kecil hitam, tapi dulu saya seperti kolecer. Gimana tuh? Iya, calo tak meureun manehna. Oh, ada BH cepret. Terus maong pakai pakai subuhnya. Pakai pensarut. Pensarut ini yang subuh. Itu aku kayak kolecer. Oh iya, memang hajeun leutik jeung kolecer kitu tah. Memang berarti memang ka Bandung ti baheula. Sacan dina kuda, ini manehna mah geus ka Bandung teh. Ing Den, Ing mana pernah tanya hirup teh benang titik balik gitu. Titik balik misalkan jadinya aing baheula baong karena ada suatu kenaon efek teh jadi bageun misalkan urang mah baheula baong pisan tapi karena tidak gor meureun misalkan jadi bageun atau misalkan urang tadina justru bageun cicingeun karena tigeledug jadi baong gitu. Pernah tuh merasakan itu gitu merasakan anjing aing balangsak efek teh tiba-tiba ieu atau misalkan urang loba duit efek teh tiba-tiba pernah tuh mulai gimana? Kalau ngobrolin nggak jauh-jauh mungkin penjelasan Denny itu sama dengan logika sama realita saya gitu ya barusan gitu.
ketika saya emang sudah mandiri dari kecil karena ibu bapak berpisah dari kecil. Iya. Lalu ibu meninggal dan di situ dituntutlah saya sebagai seorang laki-laki. Lanjut kayak ajek atau bukan ajek bukan? Apa itu ya bahasa Inggrisnya pangais. Mungkin sudah dituntut ti leutik teh untuk hidup sorangan di jalan maupun di keluarga. Dan kalau ngobrolin titik balik ya, amun arek ngobrolkeun titik balik pasti ada sebab dan akibat. Nah, ya gitulah. Sebabnya mungkin saya banyak secara tidak langsungnya mungkin mereka hilaf, mungkin saya dijolimi misalkan. Banyak dijolimi. Banyak Nggak dijolimi. jauh-jauh, bukan sama teman, bukan sama siapapun, sama keluarga. Keluarga besar seperti itu kan. Jadinya ya Orang kudu kumaha ieu gitu jadi. orang mah mikirnya ya saya harus the show must go on, like must go on gitu loh. Going where the wind blow gitu. Anjing. Like the Ini bekok. Jadi ketika dizolimi saya tetap pengen mempertahankan bahwa keluarga ini masih ada seperti itu. Gitu. Oh, apa yang saya gali itu yang saya tuai kan. Karena kebanyakan hidup mandiri dari kecil, segala kusorangan, mayar sekolah kusorangan, kuliah ge kadang-kadang kusorangan, mayar ieu gitu. Ternyata ada hasilnya. Walaupun saya tidak cara bekerja saya bukan hasil dari kuliah, jauh tuh. Kuliah di dia misalkan tempatnya jurusan anak ieu, tapi nah gawena jadi MTF misalkan ya Kamu main BF. iya maksudnya Ya beda-beda. Sama di orangnya ya ada gitu. korelasinya secara tidak langsung. Dari rupa bukan tentang. Jadi saya punya prinsip gini, kita harus keras, kalau nggak kita dikerasin orang lain belum mah gitu. Karena dunia ini keras gitu. Etanya yang Di titik baliknya ada ketika mendewasakan gitunya. Orang teh mikir aing kudu kieu. Ente orang untuk itu sih tuh mikir aing kudu kieu. Kita mah nggak pernah tahu, kita mah harusnya udah tahu dong mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, mana positif, mana negatif. Mun geus tukur di bejaan atuh ilmu alus ilmu teu mah. Geus pada awal. Ya. Itu kan mun mana ngalakukeun kieu. Ya pasti. Ya itu sebuah kan. Mungkin saya sudah belajar itu dari diri sendiri, nggak lalu melihat lingkungannya itu Benar. udah lakukan aja gitu, ternyata ada hasilnya. Buat yang muda-muda aya prinsip hirup anu ieu teh anu urang yakin sih pernah ngomong lah prinsip hirup urang mah kieu eta tapi nu benerna, tapi ieu mah anu goblokna we lah gitu. Kan aya misalkan urang prinsip sedikit aja ya, maksudnya gini aja, kalau nggak mau dirugiin orang lain jangan merugikan orang lain karena karma itu aya berita eta lah nu sagoblok-goblokna lah gitu prinsipnya. Cintai diri sendiri udah gitu aja. Sok gerak omongin. Kumaha cintai diri sendiri Karena kita suka terlena tuh. Cintai diri sendiri berada kehidupan di duniawi. Ya tahun mungkin kalau dulu saya pikir saya terlalu banyak membantu teman. Saya terlalu banyak membantu keluarga misalkan. Anjing ayo urang teh naon ditanggung ku aing teh teu lagi. Belajarlah diri sendiri apa yang kita gali gitu. Kita kan ada kemampuan seperti itu, minta dicobaan makanya gitu. Nah, saya bicara seperti ini karena saat ada satu pengalaman yang sangat unik menurut saya, versi saya. Ketika saya sudah menjadi seorang imam, ketika saya sudah mempunyai uang sendiri, ketika saya sudah bisa orang-orang tahu saya, tapi saya pengen tahu orang lain seperti apa. Ada satu momen di situ, ketika itu kita banyak sekali di Bandung tentang demo. Demo teh naon sih anjing teh? Demo mikir-mikir demo radio gitu. Kita demo teh naon sih ngeureun jalanan. Ketika ada demo buruh, anjing naon kita ada riweuh gitu. Di situ saya ketemu sama orang-orang lalu bilang bahwa ini ada sebab akibatnya. Ada satu pengalaman unik saya sebelum saya menikah, berarti nikah saya sudah 6 tahunan. 6 tahun yang lalu sebelum saya nikah, saya mencoba
ketika sudah menjadi seorang engari lagi padat-padatnya ketika manggung sebulan 17 kali, saya ada momen pengen menjadi seorang buruh. Kerja jadi seorang buruh gitu. Saya apply, saya hayang nyaho gitunya. saya diterima di sebuah pabrik besar di Rancaikek. Aslina Ini pabrik brand besar yang kalian pakai di mall. Mau sebutkan. mau disebut Izin nanti ku aing. baheula teh sempat asup berapa lila Kan, saya cuma berjalan 2 bulan. 2 bulan tapi ngarasakeun kumaha jadi buruh gitu. Jadi buruh. Jam 8 lebih 1 saja dikurangin. Oh ternyata gitu. Oh didinya jadi orang baheula demo, aya nu demo orang ngeluh ternyata orang teh can pernah gitunya jadi Saya di situ ya mah bukan pengalaman perih. Ya, pengalaman tapi pribadi. sangat berharga bagi saya. Dengan gaji berapa itu tes? 1.200.000 1.200.000 1 bulan. 1 bulan. Ya. Gitunya bahwa ternyata sebagai buruh itu memang nyalamun demo ge nya baelah meureun manehna keur memperjuangkan hakna meureun kitunya. Jadi urang tong loba teuing lah urang we ngeunah dia belum tentu gitu nya. 8 sampai jam 5 kerja. Ya. Saya rumah di Cicaheum. Tiap hari saya naik motor sampai ke sana. Jam 8 kurang 5 lah pas. Bersih di imah nepi ka itu hari deung. Mulai jalan. Pas absen tuh antri sama puluhan bahkan ratusan jika meri ini kayak bobek. Gitu. Lalu diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisi pas balik biasanya gitunya. Balik oke. Dari situ Sebaliknya. seminggu pertama, 2 minggu pertama, 2 minggu pertama masih adaptasi, sudah mulai perih nih. Maksudnya baliknya di jauh. Balik ke imah jam 5, tapi ke imah 7 sampai setengah 8. Ya seperti itu terus. Saya setiap hari melihat orang kecelakaan. Setiap hari ketika musim hujan banjirnya seperti apa. Ya apa berarti orang eta si nya eta lah pokoknya mah. Lalu pas weekend saya harus bareng sama Rosemary Oh. kota. Bahkan ketika main di luar kota, hari Senin pagi saya langsung masuk kerja. Masuk kerja. Ada Turun ke naik di Rancaikek misalkan seperti itu. Rek gawe gitu sekalian gawenya. Itu perih sekali teman-teman, ternyata hidup dari buruh seperti apa. Ada Mulai dari situ ada mah. yang gajinya 2.500 dan anak 4. Iya. Di situ saya sudah mulai adaptasi. Nah, minggu ketiga sampai sebulan pertama, orang-orang sudah mulai tahu saya ini. Oh iya anunya. Ketika kita makan aja, makan siang itu hanya istirahat sholat 15 menit. Makan itu dikasih antri jadi penjara ya, Iya. diberi hiji-hiji. Suka di penjara. Ya. Ya memang ada suka ada jatah itu ya. Ada satu orang yang mengenalin saya. Hanya asawabu. Nah, hanya gawe di dia. Ngobrol. Hari berikutnya bertambah jadi 3 orang. Tahu Apa saya. oke. Hari berikutnya Tambahan deh, mulai tambahan. 5 orang sampai ke security dan lain-lain. Nah, di pertengahan bulan kedua saya dipanggil ke kantor Oh dipanggil kantor. sama bos saya. Istirahat yuk, karena bos saya orang bule, orang Spanyol. Istirahat yuk, YouTube aing ngungkul kabeh. Oh iya. Oh sampai kaki tuh ya. Karena setiap Dipecat ya teh atau kumaha atau? saya mengundurkan diri. Nyata mah endingnya. Oh ending. Karena saya istirahat, banyak yang mau difoto sama saya. Loba nu erek difoto, banyak yang pengen difoto. Oh malah jadi Mungkin jadi sedikit kegaduhan dan saya juga Jadi tujuan nyaman. untuknya jadi kurang nyaman. Dari situ mengundurkan diri. Oh. Ternyata apa yang Ada diperjuangkan pengalaman mereka itu edan oke nya. Ya orang mah kan ningali teh kieu mungkin. Wah eta buruh darah remo tapi da buruh ge motorna halus naon gitu nya eta mah biasa we nya ya maksudna aya buruh ge anu teu boga duit tapi urang ge hayang motor lah nu halus mah gitu nya saeutik tapi tetapnya bahwa kehidupannya memang ya dia intinya mah mereka lagi memperjuangkan kehidupannya lah gitu ya nya. mungkin titik baliknya seperti itu. Jadi mungkin kalau ngobrolin nyambungin tadi titik balik ya, itu yang pernah saya lakukan. Hal tergila apa yaitu, Oh edannya bisa dan uniknya saya diterima gitu.
Medan. bekerja seperti itu. Ini sebenarnya saya cuma pengen tahu aja gitu kerjanya seperti apa, boleh olok-olok gitu lain. Betul-betul saya tulus jalani, pengen tahu oh ternyata perihnya seperti apa, bekerjanya seperti apa. Nggak seperti yang teman-teman pikirkan kalau mereka sedang memperjuangkan hak itu ya betul-betul hak mereka gitu aja. Ya seru lah, seru. Ya seru. Kalau ini nyobain mah nggak. Pokoknya mau beli kemeja ya, baru 4 hari gitu ya. Kemeja kayaknya warna putih. Tiba-tiba hari kedua tuh udah coklat. Kayak Tidak pertanyaan tadi. Seru. Ya. Alhamdulillah. Emang kudu. Alhamdulillah, syukurlah sudah mencoba. Iya. Mengalami itu titik balik itu seru. Mantap. Balik. Nah, kalau tadi kan prinsip apa ya? Ada ya prinsip hidup. Yang saya tahu dia itu punya sifat apa ya? Kepemimpinan ya. Kepemimpinannya tuh edan gitu. Mungkin orang yang saya kenal di band mungkin dia sebagai frontline juga ya. Sebagai frontline, terus hari-hari juga main bola juga sepertinya jadi kapten tim juga gitu. Nah, kalau misalkan dari kehidupan yang seperti itu gitu, hidup main bola, main band, ada nggak yang pernah protes acir? Orang tuh paling sebel deh. Yo pasti ada. Nah, pas maneh naon gitu gitu. Kan cenah filosofinya pemimpin yang baik itu pemimpin yang langsung terjun kan. Ya. Tapi terjun itu tidak seperti kata-kata doang. Terjun itu juga kumaha. Ya kan? Terjun langsung ketemu sama lingkungannya itu ya harus menerima lah. Harus protes-protesnya gitu ya, dengan protes-protesnya gitu ya, dengan kita bukan mau cari adu argumen tuh, tapi cari solusi gitu kan ya. Benar tuh. Tapi kalau yang menurut Kang Denny tadi, nyakangnya gila ya, dari pertanyaan yang benar tadi langsung disebut akang saya. Gara-gara pertanyaan ini benar. Pernah nggak istri protes bau kelek gitu? Pernah? Untuk pakai deodoran apa? Itu mah maksudnya ya itu mah tegur dibejan ku batur lah. Itu balik lagi ke diri sendiri. Nah, deodorannya bau-baunya pasti kerasa gitu. Terus saya pengen tahu deodorannya apa? Tanya bodas tenang ya. Nu bodas. Rexona. Pokoknya aku pemajikan ente lain eta. Pamajikan oge. Mana mau tinggal kieu nya hidup ya? Ente maksudnya iya. Oh ngeunah gitu. Oh gitu. Fiksi. Dok. Oh, dok. Iya. Pakai P. Ya, dok. Jadi itu. Mantap, bro. Harusnya bertanya, Ini Resa ini terpaut. Bentar. Resa ini terpaut cukup jauh ini. Waktu lahir tahun seberapa? Sampai kena 96, waktu 96 lu ngapain? Resa sering ngecol ya tuh. Kita cara lagi. Buat anak aing. dengar lagu Rosemary itu waktu kelas 3 SD. Oh, dengan pasti lo ini nih. Bukan yang sama cewek tuh. Jadi goblok. Yang sama cewek tuh? Itu Masuk. Duet aja. Pangrok. Anjing tiru SD tuh. Kelas 3 SD. Pangrok tahun berapa, Bro? Kelas 4. Jangan. Kelas 3 SMP kan jauh. Kelas 3 kelas 4 banyak anggar aja pokok. Ini tapi seru ya 9 segitu. Kelas 8 ke 1. Resa sama kuburan beruntung sekali. Tapi ada kita yang beruntung sebenarnya. Berarti proses mereka ketika perih itu sudah ada. Enggak, sekarang kita ngalaman perih gitu. Sekarang kita perihkan sekarang. Urang mah sorean nyeun konten si eta we enggak poe teh make up nyeun konten halus. Ayo mah sabun. Gisir cangkeng. Ayo mun kieu tagana daek. Kita kalau ini boleh lah ya ada konten ada apa. Oh dia tiap hari, Bray. Bikin konten, bikin apa tiap hari. Wah, saya beruntung sekali. Kita yang beruntung. Kita aja yang beruntung. Ngaku kita yang sekarang terseok-seok. Dengan nasib dengan lirik dan musik dari kamu lah sekarang. Gitar
jago. Wah, udahlah konten Sebelum kamu menemukan masa Hoream seperti saya. Nah, itu belum menemukan masa Hoream. Belum, masih muda tuh, masih berapa? 25 tahun, masih muda dia. 96. Kental. Nanti kali ini kita akan nyanyi ya, kita akan bernyanyi. Mang Ing lah dikasih waktu 2 bar lah buat googling, kalau misalkan belum hafal googling teksnya, nanti pas jreng harus langsung nyanyi. Itu tantangan dari kita. Apakah tahu beliau secara dia dari kecil sudah ikut nyanyi Mandarin? Oh, gitunya. Nebak lagu. Untuk nebak lagu nyanyi sampai beres. Nyanyi gitu. Oh. Kudu iya. Kudu bisa. Tong disalah-salahkeun, kudu bisa. Karena kita sudah mengikuti IG Kang ini udah lama ya, jadi pasti hafal lagu ini. Pasti hafal lagu ini, dan kita sangat ini lagu favorit kita berdua dan sangat ingin dinyanyikan sekali oleh Ing Mary. Lagunya tapi bukan lagu dari band Rosemary ya. Nanti aja kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Rosemary, baru kita bawain lagu Rosemary, lagu favorit kita. Oke, siap Mang Ing, langsung ya. Siap ya, mudah-mudahan apa sih nggak usah bawa teks ya. Di Kakak tiur. Gapat. John Boppi. John Boppi. Tante Adina. David Harlison. Ieu mah sesi ieu we teh. Ieu teh sok aya non UMKM teh nih ieu mah anu non teh. Ieu pang iklankeun sateuna naon ieu. Ya ieu.
Alhamdulillah. Ieu teh sticky rice. Sticky rice. Yang gudeg Lain, dia sticky rice. Biasanya sticky rice itu iya nya cek buka di mana ya? Kalau orang baca lupa saya. Sticky rice itu biasanya mangga kan. Ini mah buah-buahan. Tuh buah-buahan ya. Buah-buahan tapi ada ketannya juga. bukan nangka muda ini. Oh, bukan, itu mah ada Ini krecek. lain. Lain budak brother. Ini sticky rice imot apa ini? Imut. Ya ini ya. Imut. Nggak tahu apa. Aing mah gila ya. Aduh, iya. Asli ya, guys. Aduh, antara strawberry jeung wijen teh. Wah, benar-benar blogger bikin mau mati tidak ini rasanya. Sampai dirasakan. Kalau boleh saya kasih nama ini. Apa? Kalau seorang wanita ini apa? Apa? Nama yang cocok. Apa? Dewi Anjani. Bener-bener food blogger nomor 1 dia mau bisa gitu. Dewi Anjani. Dewi Anjani. Mensa di Imot Puri ya. MIMMOT Puri PURI itu bisa siapa? Ini ada original mango, terus yang kiwi strawberry, kiwi Oreo ya. Harus coba, harganya murah ini antara 17 ribuan sampai 29 ribuan. Ini mantap ini. Ya, terima kasih buat Imot Puri. Imot Puri ya. Yang mau pesan tinggal di DM aja. Ya, udah sekitar hampir 1 jam ya. Kita tadi ada nyanyinya juga, kita ngobrol mendalam ya dengan Ing Mary, banyak sekali pelajaran hidup dan mungkin bahkan belum di share ya dimanapun, bahkan belum ada mungkin ya di share dimanapun ya. Hanya untuk kuburan. Hanya untuk alhamdulillah. Dia ke semua pewawancara bilang gitu dah. Ini mau kemana gitu. Untuk Anjing. Oke, terima kasih buat Ing Mary. Keren banget, terima kasih juga tempatnya, ini tempat yang homey sekali ya. Aduh, ini keren banget ya. Sampai jumpa di nyimak edisi berikutnya dan salam respect, hormat buat bintang tamu kita, bukan buat Sukses selalu. Ditonton ya ini nyimak ya. Nyinyir maksimal. Aing nyinyir maksiat. Wah, kita gitu sih. Nyinyir maksiat. Wah, tuh agak salah berarti ada. Nyinyir maksimal ala kuburan. Begitu. Subscribe Saredona. Subscribe Saredona.